kenalan dulu sama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf bin Muri ibn Hasan ibn Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hazami An-Nawawi thumma Ad-Damsyiki. Jadi dari Dimashq, Damsyik, ya, dari satu desa yang bernama An-Nawa. Oke, diberi An-Nawawi itu karena disambungkan dengan desa beliau yang bernama An-Nawa. Al-Alim Ar-Rabbani, itu adalah orang alim yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Samdani, yaitu imam yang teguh pendirian. Syekhul Islam Al-Hafidh Al-Mujtahid Az-Zahid Al-Abid Al-Wara', insyaallah kebaikan itu dikumpulin semua sama Imam Nawawi, ya. Beliau adalah orang yang sangat menjaga, orang yang dalam menjaga syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau juga adalah orang mujtahid, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, dalam berjuang, jadi penyambung lisannya Rasulullah SAW. Zahid, orang yang sangat zuhud. Al-Abid, ahli ibadah juga beliau. Al-Wara', sangat menjaga. Radhiyallahu ta'ala anhu ardah, semoga Allah meridai beliau, ya. Wulid al-Imam radhiyallahu ta'ala anhu bin Nawa. Jadi beliau dilahirkan di satu desa yang bernama Nawa fi syahri Muharram Al-Haram, yaitu di bulan Muharram, itu bulan Hurum min arba'in Hurum, sanah ihda wa thalasin wa sittumiyah, jadi 631 Hijrah, Hijriyah, 631 Hijriyah. Wa biha nasya wa tara'ra, jadi disitulah beliau tuh hidup, tinggal, ya. Kanat bidayatu radhiyallahu ta'ala anhu musyriqatan, jadi mulai nampak ke musyriqah itu apa ya, kayak cemerlangnya itu, kelebihannya Imam An-Nawawi, ya, namanya Yahya bin Sharaf, tapi dikenal dengan Imam An-Nawawi. Itu nampak itu dalam satu waktu, ya, diceritakan oleh ayahandanya, mulai nampak keutamaan beliau, spesialnya beliau ini diceritakan oleh ayahandanya, bahwasanya annahu kana naiman ila jambih. Ayahnya bercerita bahwasanya beliau itu pernah, ya, waktu itu tidur bersama Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ada di sebelahnya. Waqad balagha minal umri sab'a sinin, waktu itu umurnya Imam Nawawi itu baru 7 tahun. Lailatul Sabi' wal 20 min syahri Ramadan, di malam 27 Ramadan. Fantabaha nahwa nisfal laili wa iqadhani, dan Imam Nawawi itu tiba-tiba di muntasifil lail, ya, di muntasifil lail itu ya malam tuh, di tengah malam itu, di tengah malam itu kok tiba-tiba membangunkan ayahandanya. Waqala, lalu beliau berkata, ya abati, ya ayah, ma hadzal du'a alladhi qad mala'ad dar, apa ini sinar kok, rumah kok berterang benderang banget gitu, ini kok ada cahaya kok memenuhi rumah semuanya. Faistaqadha ahlahu jami'an falam yaru syai'an, dan akhirnya semua keluarga satu rumah tuh kaget dengar Imam Nawawi ngomong gitu, tuh kebangun, tapi mereka nggak melihat ada cahaya yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi yang nampak cahaya itu hanya Imam Nawawi saja. Qala waliduh, akhirnya ayahnya berkata, fa'araftu annaha lailatul qadari, maka dari situ aku faham bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan artinya cahaya itu kok terlihat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itulah mulai nampak kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri beliau. Dan murid beliau Al-Allamah Ibnu Al-Attar rahimahullah ta'ala bercerita bahwasanya beliau punya murid yang bernama Ibnu Al-Attar.
pernah mendengar dari seorang alim, seorang wali yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi. Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakishi pernah bercerita bahwasanya itu Syekh Muhyiddin, ya. Ini orang alim ini, Syekh Yasin ini tahu kisah. Jadi masa kecilnya Imam Nawawi itu beliau tuh pernah melihat. Jadi beliau bercerita ketika Imam Nawawi sudah menjadi orang besar, bercerita kepada muridnya Imam Nawawi bahwasanya waktu Imam Nawawi berumur 10 tahun, ya. Wasibian yukrihuna wa 'alal lu'bi ma'hum. Anak-anak kecil tuh nggak senang sama Imam Nawawi. Sehingga teman-temannya tuh nggak mau ngajak Imam Nawawi itu bermain. Nggak suka kalau main dengan Imam Nawawi. Jadi waktu itu Imam Nawawi berusia 10 tahun, teman-temannya tuh ya nggak cocok lah main dengan Imam Nawawi. Akhirnya wa yahrub minhum wa yabki li ikrahihim. Akhirnya Imam Nawawi itu ya sedih, ya namanya anak kecil nggak diajak main sama temennya, ya tentu merasa sedih. Kalau beliau tuh nangis dan ya pergi lari gitu lah dari teman-temannya. Wa yakrukul ghan fi hadil halah. Kan tapi subhanallah, uniknya Imam Nawawi dalam keadaan sedih seperti itu, ternyata beliau mencari hiburan dengan membaca Al-Quran. Di usia 10 tahun, di saat ditinggal oleh teman-temannya, bukannya melampiaskan dengan hal yang tidak baik, akhirnya untuk menghibur hatinya yang sedang sedih, beliau menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatahu. Akhirnya kata Syekh Yasin tadi, aja tuh ngelihat perilakunya Imam Nawawi yang begini nih, tiba-tiba muncul sudah di hati Syekh Yasin ini langsung jatuh cinta gitu lah. Langsung jatuh cinta kepada Imam Nawawi. Ini anak beda ini. Anak spesial banget. Di saat anak yang kecil lain itu kan dia masih sibuk dengan main dan sebagainya, Imam Nawawi di usia 10 tahun mencari hiburan dengan membaca Al-Quran. Wa kana qad jala abuhu fi dukkan. Dan ayahnya tuh kadang sering membawa beliau tuh di dukan, di toko. Bapaknya Imam Nawawi itu punya toko. Faja'ala la yashtaghil bil bai' wasyira'an al-Qur'an. Tapi Imam Nawawi walaupun dibawa ke toko ayahnya itu, beliau tuh tetap gak mengurangi kesibukannya dengan Al-Quran. Jadi walaupun ada orang jual beli, tapi beliau tuh kayaknya memang sama Allah tuh memang sudah dikasih nur, ya, sudah dikasih cahaya, sudah dikasih kecintaan kepada Al-Quran, sehingga tetap sibuk membaca Al-Quran di tengah orang yang berjual beli. Gak kepengaruh gitu ya. Biasa kalau anak kecil kan gampang teralih ya. Lihat baru belajar, lihat ada main, oleh gitu kan. Jangan anak kecil, ente aja kan begitu. Kita aja kan begitu, gak kurang fokus. Ya, coba kita aja kalau lagi belajar, ada orang lewat, noleh semua. Ada kucing lewat, noleh semua, kan gitu. Gak fokus. Tapi Imam Nawawi di tengah kesibukan pasar, tapi beliau tuh tetap menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Qala fa'ataitu mu'allimahu alladhi yaqra'uhu al-Quran. Akhirnya aku tuh mendatangi gurunya yang mengajarkan dia dalam membaca Al-Quran. Wasaituhu bih. Aku memberikan wasiat kepadanya, kepada gurunya Imam Nawawi yang mengajarkan Quran tadi. Faqultu lahu. Lalu aku katakan, kata Syekh Yasin tadi, hadha sabi yurja an yakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadahum. Ini anak nantinya akan menjadi orang yang alim di zamannya. Jadi akan menjadi orang yang alim di zamannya dan paling zuhudnya orang saat itu. Wa yantafi'un nasu bihi, dan akan membawa manfaat yang sangat besar bagi orang lain, bagi manusia. Jadi Syekh Yasin itu yang seorang wali itu sudah mendapatkan isyarat tersebut, sehingga beliau menyampaikan kepada guru Qur'annya Imam Nawawi bahwasanya Imam Nawawi itu akan menjadi orang besar, orang yang paling alimnya di zamannya, orang yang paling zuhud, dan juga yang akan membawa manfaat yang luar biasa besar bagi umat manusia. Faqala li al-munajjimun anta. Akhirnya gurunya tuh ngomong, ente ini ahli nujum dah. Maksudnya ente itu beramal dah, kok ente bisa tahu? Fakultu, akhirnya Syekh Yasin itu berkata, la wa innama antaqani Allahu bidzalik. Enggak, aku bukan ahli nujum, tapi Allah telah memberikan kepadaku
petunjuk tersebut. Hanya Allah telah memberitahu kepadaku akan hal itu. Jadi beliau sudah diberi isyarat bahwasanya memang nanti Imam Nawawi itu akan menjadi orang besar. Fadzakar muallim dzalika liwalidihi, akhirnya guru ngajinya tuh mendengar omongan Syekh Yasin tuh lalu menyampaikan kepada ayahnya Imam Nawawi, faharasu alaihi, ya, faharasu alaihi ila an khatamal Quran wa qad nahazal ihtilam. Jadi akhirnya dijaga benar-benar Imam Nawawi sampai akhirnya beliau tuh menghatamkan Al-Quran di saat beliau tuh belum mencapai usia, belum ihtilam, belum mencapai usia akil balik. Hadza fi Nawa. Ya, ini terjadi ya di desa Nawa tadi ya. Dan istama'a kullu man terjemah lil Imam An-Nawawi, dan sepakat semua orang yang menterjemahkan dari kitab-kitabnya Imam Nawawi, dari orang-orang yang mensyarahi kitabnya Imam An-Nawawi, bahwasanya mereka semuanya sepakat berkata bahwasanya annahu lam yakun yamilu ila rohah wadda'ah. Jadi Imam Nawawi itu orang yang tidak pernah nyantai, yamil ila rohah, nggak pernah kayak ya nggak pernah nyantai-nyantai. Wadda'ah tuh kayak yang ngedrop. Kita tuh kan kalau belajar tuh kan ada saat kita rajin banget, tapi ada saat kita tuh males ngedrop. Pokoknya akhirnya nggak kiang sudah. Boro-boro mau murojaah, baru megang kitabnya udah berat banget. Pernah nggak begitu? Bukan pernah, sering. Sering atau pernah? Seringan itunya malah daripada rajinnya. Ya. Kita seringnya begitu. Jadi kadang kalau sudah ini tuh kayak otak tuh kayak mentok gitu, gak bisa diajak mikir, gak bisa apa gitu. Ya. Tapi Imam Nawawi itu gak pernah mengalami masa itu. Subhanallah ya. Jadi beliau tuh gak pernah apa ya sampai nyantai, atau istilah sekarang tuh mager itu, males gerak itu ya, atau apa sih istilahnya kalau lagi ngedrop begitu tuh apa ya? Pokoknya itu. Walam yastalidzul kasal watawani. Jadi beliau tuh gak pernah ngerasain yang namanya males itu. Ajib nih. Itu kan apa ya, Allah yang memilih itu. Rafiq Rabbani. Allah pilih, memang gak pernah beliau tuh merasakan yang namanya males. Bal innal jidda wal ijtihad kana mutajassidaini fi syakhsin ismuhu An-Nawawi. Jadi yang namanya jihad sungguh-sungguh, ya, ijtihad, berjuang terus itu memang benar-benar nempel di dalam diri orang yang bernama An-Nawawi ini. Wa ba'da khatmihil Quran binawa. Akhirnya ketika beliau itu setelah menghatamkan Quran di desanya itu, habba an yastazida minal ilmi, beliau tuh kepengen nambah ilmunya. Wa irwiya ghalilahu bin nahli min muayyinihi dia. Jadi maksudnya apa ya? Beliau tuh merasakan syiddatul atas ya, kayak kadang tuh. Jadi beliau tuh kayak orang yang benar-benar haus akan ilmu, dan gambaran hausnya ilmunya Imam Nawawi itu kayak orang yang haus. Lalu orang haus itu kan paling merasakan nikmatnya minum tuh kapan? Diteguhkan pertama, ya kan? Ketika kita ngerasain haus banget, nikmatnya minum tuh kan waktu kita teguh itu. Nah, itulah gambaran Imam Nawawi itu dengan ilmu. Jadi kayaknya ilmu tuh bagi Imam Nawawi itu seperti orang yang kehausan lalu menemukan seteguk air. Artinya ya ada orang kan belajar tuh kan berat ya, susah. Belajar tuh susah, tapi bagi Imam Nawawi menemukan ilmu itu seperti orang yang kehausan lalu menemukan seteguk air, tegukan pertama itu kan benar-benar nikmat banget. Nah, seperti itulah rasa mencari ilmu bagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala.
Semoga kita dikasih rasa itu ya. Nggak bisa kayak Imam Nawawi sedikit. Nah, sedikitnya Imam Nawawi itu pasti luar biasa sudah. Ya, kalau bisa banyak, minta sama Allah yang banyak. Ya nggak mustahil. Famakana min abihi. Adapun bapaknya Imam Nawawi, wa huwa rajul saleh wara. Bapaknya itu orang soleh wara. Illa anastahabahu lalit. Ini kadang berkahnya bapak yang soleh yang wara. Itu tuh buahnya tuh memang kadang nyampe kepada anak. Jadi memang bapaknya sendiri memang bukan orang yang alim, tapi bapaknya tuh adalah orang yang soleh, yang wara, dan bapaknya itu selalu membawa Imam Nawawi itu ila kiblati tullabul ilm. Jadi pokoknya di mana ada tempat yang memang dituju oleh orang-orang yang mencari ilmu, maka Imam Nawawi itu digiring ke situ oleh ayahnya. Misalnya dengar di satu tempat ada seorang alim dan banyak orang belajar, maka Imam Nawawi itu dibawa ke sana. Jadi bapaknya itu memang ya karena dapat pesan juga tadi dari gurunya tentang keutamaan Imam Nawawi, sehingga setiap ada tempat-tempat yang dikenal di situ ada orang alim, orang soleh dan menjadi rujukannya para thalabul ilm, maka Imam Nawawi akan digiring ke sana. Jadi bapaknya mencintai ulama. Jadi mencari tempat-tempat yang terkenal yang menjadi kiblatnya para thalabul ilm di kota Damaskus tadi. Ya, makanya Imam Nawawi ini ya memang dengan hobinya akan ilmu, ya beliau memang selalu berada di tempat-tempat ya di mana di situ banyak orang alim, ya majelis ya kayak begitulah. Jadi memang sudah dari kecil seperti itu. Selanjutnya wa kana mudrabul misl fi igbabi ala talabil ilmi lailan wa nahara. Katakan beliau itu istighraq, tenggelam dalam mencari ilmu, itu udah kayak orang mahrum gitu. Artinya sudah beliau tuh sampai kayak nggak ada keinginan yang lain kecuali memang untuk mencari ilmu, lailan wa nahara, nggak siang nggak malam. Wajarahun naum illa an khalbatin. Beliau tuh nggak pernah tidur kecuali nggak sengaja ketiduran. Hajarun naum. Jadi emang nggak pernah niat tidur, itu nggak pernah. Jadi kalau tidur tuh bukan karena memang sengaja tidur, karena memang ketiduran, karena nggak kuat ngantuk lagi sudah. Kalau kita kan enggak, kita malah belajar aja niat tidur. Ya, makanya kalau lagi daras ngantuk semua. Tapi kalau lagi main nggak ngantuk. Tapi Imam Nawawi itu enggak. Kalau sudah belajar sudah nggak ada ngantuknya. Jadi ngantuk itu dia menghajar tidur. Hajar tidur tuh hajar. Kayak orang perempuan dihajar sama suami itu bukan dihajar ya. Hajar itu bukan hajar. Hajar tuh ya memisah gitu. Maksudnya nggak mau tidur. Memang beliau tuh sampai nggak pengen memanjakan dirinya dengan tidur. Jadi kalau tidur tuh memang karena memang ketiduran. Wadabata aqatuhu biluzumid daras awil kitabah. Dan beliau tuh menetapkan waktunya itu dengan senantiasa belajar atau kitabah, menulis, awil mutalaah ataupun untuk mutalaah, awil taraddud ila syuyukh ataupun ya bolak-balik ke orang-orang alim. Sampai dikatakan oleh seorang Allamah Ibn al-Attar tadi, muridnya tadi, zakarli an-Nawawi annahu kana, bahwasanya Imam Nawawi itu la yadhi'u waqtan fi lailin wala fi nahari illa fi wadhifatin min ishtighali bil ilmi. Jadi enggak pernah menghabiskan waktunya, enggak siang enggak malam, kecuali dengan kesibukannya dengan ilmu. Hatta fi dhihabihi fit tariq, walaupun ketika beliau tuh dalam perjalanan menuju ke satu jalan, wa maji'ihi, ya jadi setelah pergi dari mana gitu, sibuk lagi dengan ilmu. Waktu datang pergi ya, yashtaqil fi tikrarin aw mutala'atin, jadi selalu sibuk untuk mutala'ah, mengulang-ulang pelajaran. Wa annahu baki ala tahsiliha ala hadzal wajhi
nahwa sitta sinin. Dan keadaan beliau seperti ini yang benar-benar sibuk dengan ilmu, membaca, menghafal. Maka sampai dikatakan dalam satu hari itu beliau itu setoran ke ulama kitab-kitab itu, baca kitab, belajar kitab itu 12 pelajaran dalam satu hari. Kitab-kitab gede-gede semua, bukan kitab mungil-mungil. Jadi beliau tuh setoran kitab itu, tasih kitab ke para ulama itu dalam satu hari itu 12 kitab. Gak tahu tuh berapa giga itu memorinya tuh. Enak ya? Luar biasa ya. Jadi itu dikatakan oleh ulama, muridnya begitu. Akhirnya 6 tahun itu belajar tuh benar-benar luar biasa. Baru setelah 6 tahun ngapain? Tumashtaghala bitasnifi wal ishtighali wal ifada wal munasaha lil muslimin wa walatihim. Jadi baru setelah 6 tahun beliau tuh belajar sungguh-sungguh, baru setelah itu mulai ganti kesibukannya. Kesibukannya setelah beliau punya ilmu yang cukup ya, ilmu yang cukup, karena ya 6 tahun bagi orang yang belajarnya model beliau ya luar biasa. Berapa kitab yang sudah dihafal. Akhirnya mulai beliau tuh menyibukkan untuk tasnif, mulai mengarang kitab. Wal ishtighal wal ifadah wal munasah. Jadi mulai setelah itu selain mengarang kitab, beliau pun mulai membagikan ilmunya, yaitu dengan mengajar kepada orang-orang muslim dan pada ya pokoknya kayak membuka majelis lah. Mulai kesibukannya berganti seperti itu. Ma'ama huwa alaihi minal mujahadah bin nafsi, dan beliau tuh sungguh-sungguh wal amal bi daqaiqil fikih, dan mengamalkan fikih itu daqaiqul fikih itu benar-benar sampai yang terkecil. Beliau tuh nggak pernah meremehkan. Wal ijtihad alal khuruj min khilafil ulama, dan selalu berijtihad untuk khuruj min khilafil ulama, dari khilafnya ulama. Contohnya kayak dalam kita itu kan kadang tahu ada wajib, ada sunnah gitu ya. Dan ada kadang sunnah dalam mazhab ini ternyata wajib dalam mazhab yang lain. Contohnya kayak mualat dalam mazhab kita sunnah, dalam mazhab Maliki hukumnya adalah wajib. Mualat berturut-turut wudhu dari sebelum basah yang satu, cuci yang berikutnya. Atau kayak dalak itu dalam mazhab kita hukumnya apa? Sunnah ya, gosok waktu wudhu itu sambil ngusap itu kan sunnah. Tapi dalam mazhab Malik hukumnya apa? Wajib. Nah, Imam Nawawi tahu dalam mazhab kita sunnah, tapi dalam mazhab yang lain hukumnya wajib. Jadi Imam Nawawi untuk yang khuruj minal khilaf itu, yang memang ada khilaf di antara ulama, itu gak pernah meninggalkan. Walaupun di dalam mazhab yang diambil beliau dalam mazhab Syafi'i sunnah, tapi beliau tidak pernah meremehkan ya, karena beliau tahu sunnah menurut mazhab Syafi'i tapi wajib menurut mazhab yang lain. Jadi ngambil tuh kalau fikih itu yang terberat gitulah. Jadi yang terberatnya untuk beliau, untuk diri beliau. Walaupun beliau memahami bahwa itu dalam mazhab yang diambilnya bukan wajib. Seperti itulah gambaran tentang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan banyak kelebihannya ya, saking cintanya dengan ilmu, sampai dikatakan ketika beliau mengarang kitab itu dari jarinya itu keluar cahaya. Jadi penerangnya itu ternyata cahayanya itu adalah dari tangan beliau, dari jemarinya beliau. Dan juga dikatakan ya, beliau tuh, Buya pun juga pernah cerita bahwasanya beliau tuh rajin puasa, dan kalau berbuka dan sahur itu ya dengan sekali makan. Jadi ya bukanya ya sekalian untuk sahurnya. Jadi kalau buka tuh membatalkan dengan air, habis itu nggak makan, makannya tuh nanti sekalian pas setelah isya gitulah. Dan itu sekalian juga ya untuk makan untuk sahur, nanti sahur hanya minum air putih ya sudah. Yes, sudah nggak paham. Dan karena keagungan beliau tuh sampai oleh Allah diberi kelebihan itu apa? Beliau itu kayak bisa melipat bumi tuh. Maksudnya gimana? Beliau ada di sini, tapi ada orang ternyata melihat beliau tuh sedang tawaf di Ka'bah. Jadi gitu. Padahal beliaunya ada di sini misalnya gitu, di kota beliau sedang mengajar, tapi ternyata ada orang pulang haji cerita, loh, Anda melihat Imam Nawawi di sana gitu. Padahal beliaunya nggak pergi. Itu, jadi itu termasuk karomahnya beliau. Ya, dan masih banyak lagi karomahnya beliau, keutamaan beliau. Dan beliau punya karangan yang sangat-sangat banyak. Makanya sampai Buya sendiri pernah cerita, karangan beliau itu
kalau seandainya dijumlah antara karangan dan umur beliau tuh tidak panjang ya. Beliau wafat kurang lebih di usia 42 tahun. Ya, tapi manfaatnya luar biasa. Tapi dalam masa usia seperti itu, beliau punya karangan yang teramat sangat banyak. Yang kalau seandainya jumlah karangannya itu dengan usia beliau seakan-akan dari baru lahir itu sudah menulis sekitar 18 halaman. Kebayang, maksudnya kan nggak mungkin dari baru lahir. Beliau baru menulis kan di usia setelah mungkin ya mulai belajar 10 tahun, 6 tahun adalah sungguh-sungguhnya, baru setelah itu beliau sudah punya ilmu. Berarti anggaplah mulai mengarang berarti kan di usia 20 tahun. Anggap mulai di usia seperti itu, dan ternyata karangan beliau tuh kalau dijumlah dengan usia beliau tuh kayak lebih banyak karangannya. Dan ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada beliau, dan saking sibuknya beliau dengan ilmu sampai menjadikan hilangnya keinginan untuk menikah itulah. Jadi memang umur beliau sendiri pendek ya. Jadi nggak sempat menikah, jadi beliau sudah meninggal terlebih dahulu. Baik, itu gambaran tentang Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, semoga dengan kita mengetahui tentang semangat beliau dalam mencari ilmu itu jadi sentilan untuk kita betapa jauhnya kita dari beliau. Ya, nggak sebanding banget gitu ya. Tapi ya semoga dengan kita mencintai beliau dan kita membaca kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, semoga Allah memberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab.